keyakinan, nilai-nilai yang tentunya berpihak pada murid, karena kita di sini berbicara tentang budaya positif di sekolah. Jadi berpihak pada murid yang tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang bisa? Yang tentunya bertujuan untuk mewujudkan murid kita biar lebih kreatif lagi, punya tanggung jawab, lebih mandiri, dan itu ya, itu terkait budaya positif. Nah, contoh dari budaya positif yang paling sederhana sekali, misalnya kita masuk ke kelas, melihat ada sampah di salah satu meja murid misalnya, atau di bawah meja murid. Jadi yang perlu kita ingatkan, tolong nak, ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Itu sudah merupakan budaya positif. Ya, jadi hal sekecil itu kalau kita tanamkan dari sekarang, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan berdampak bagi murid tersebut. Itu terkait budaya positif. Nah, mengenai budaya positif, ada beberapa konsep utama yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia. Ya, silakan masuk biasa. Yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, Bapak Ibu, terkait paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu sekarang yang lagi ngetren. Pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Belum? Ya. Kalau begitu kita bahas sama-sama. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Jadi murid si A, misal dalam satu kelas murid itu karakternya beda-beda. Ada yang suka belajar dengan kinestetik misalnya, kemudian ada yang dengan visual, kemudian ada yang dengan audio. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya dari pembelajaran berdiferensiasi ini terkait paradigma baru tadi, itu ada yang namanya stimulus respon yang nantinya akan menjadi teori kontrol. Nah, dari kegiatan ini saya punya kegiatan yang namanya cobalah ubah. Nah, dari kegiatan ini saya ambil contoh, ini A, kemudian ini B. Si A, si B. Nah, si A atau si B menggenggam atau mengepalkan tangannya. Dia berusaha mengepal terus karena ada sesuatu yang sangat berharga di tangan si B. Kemudian si A akan berusaha membuka kepala tangan si B. Dia berusaha dengan berbagai cara, bisa menghartiknya, bisa memarahinya, bahkan bisa secara halus. Dengan cara halus, mungkin dengan diberikan imbalan atau diiming-imingin sesuatu, biar si B membuka kepala tangannya. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menjadi si B, bagaimana menurut Bapak Ibu akan berusaha terus mengepalkan tangannya? Tergantung imbalannya. Kemudian jika jadi si A, gimana? Berusaha membuka karena menginginkan barang berharga tadi. Ya, benar begitu? Ya, jadi inilah kaitannya dengan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, jadi kita kembalikan yang bisa mengendalikan kontrol kita itu diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain. Kita yang bisa
berpikiran atau berpandangan murid harus sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Berbeda dengan teori kontrol, setiap murid berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid. Ya, karena murid melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Itu yang dinamakan stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kembali ke kita sendiri sebagai pengendalinya. Baik, saya lanjutkan terkait disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, jadi apa yang ada di benak pikiran Bapak Ibu? Peraturan, ya, tidak melanggar, tata tertib, gitu ya. Apalagi budaya sebagai kriminalisis ini pasti sanksi-sanksi, ya. Sebenarnya disiplin positif bisa Bapak lihat di sini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu yang dinamakan disiplin positif. Jadi dari sekarang jangan lagi berpikiran disiplin tata tertib. Jadi ini sesuatu yang harus dipatuhi. Ya, nah, sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Itu tujuan kita. Sehingga apa? Mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Jadi mungkin tadi kalau peraturan berarti anak-anak harus mengikuti, kalau tidak dampaknya ke hukuman. Jadi sekarang kita harus bisa merubah ya makna dari disiplin. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini sering juga sudah disinggung ketika kita rapat, ya, ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari beberapa ini kita bahas satu persatu, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika kita berada di kebutuhan ini, jadi ini sifatnya fisiologis. Kemudian kenapa kita untuk bertahan hidup? Ya, contohnya untuk apa? Untuk kesehatan misalnya, untuk mendapatkan makanan. Ya, jadi di sini ada kasus ketika ada anak yang meminta bekal makanan temannya. Ini kemungkinan anak merasa lapar sehingga dia harus meminta bekal temannya yang ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini termasuk kebutuhan psikologis, berbeda sama yang tadi. Nah, anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin selalu disukai, kemudian diterima oleh lingkungannya dengan lebih baik lagi. Di sini biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka dengan gurunya. Tanda kutip, cara guru mengajar. Itu yang dibutuhkan oleh anak di kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Saya lanjutkan yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Jadi mereka perlu banyak bergerak. Ketika anak pada kebutuhan kebebasan, dia ingin selalu bergerak, menyukai hal-hal baru dan menarik, kemudian merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri. Nah, contoh kasusnya bisa dilihat di sini. Jadi anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh orang tuanya. Jadi dia, ya betul sekali, dia akan merasa bosan.
ingin punya makanan yang bervariasi, sehingga dia mengambil makanan temannya, itu yang akan dipenuhi kebutuhannya. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ini biasanya muncul dari kecil sampai dewasa, mungkin sampai sekarang pun Bapak Ibu juga perlu yang ini ya, kesenangan. Nah, anak dalam keadaan ini biasanya suka bermain, dan saat mereka bermain secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Mungkin contoh di sini, contoh kasusnya itu ada anak yang senang mengganggu temannya. Jadi ketika dia mengganggu temannya, temannya merasa kesal, dia akan merasa senang karena perilakunya berarti sudah berhasil. Itu yang dilakukan oleh anak dalam keadaan kebutuhan akan kesenangan. Yang terakhir, penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dihormati, didengarkan. Itu kebutuhan penguasaan. Contohnya di sini, anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut. Setelah mereka mengganggu temannya, teman menjadi takut, dia merasa lebih berkuasa lagi jadinya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ketika berbicara tentang motivasi, dorongan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri, bisa juga dari luar. Ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini level motivasi terendah, jadi berada di tingkat terendah. Bersifat eksternal, jadi berasal dari orang lain. Nah, biasanya motivasi pada posisi ini biasanya orang akan berkata, saya akan mendapatkan apa ketika tidak melakukan. Dia akan berkata seperti itu. Itu yang terjadi pada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih bersifat eksternal. Jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, ini levelnya masih di atas motivasi yang pertama. Jadi di atas 1 tingkat. Nah, biasanya orang dalam keadaan motivasi di sini yang kedua biasanya akan berkata, saya akan mendapatkan apa ketika saya bisa melakukan sesuatu tersebut. Itu yang akan terjadi di pikiran orang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini yang paling bagus kita miliki, ya, motivasi yang paling bagus kita miliki. Jadi dia berada di atas 1 tingkat dari motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang ketiga ini sudah bersifat internal, jadi berasal dari dalam diri kita sendiri. Karena berasal dari dalam diri kita sendiri, maka dampaknya itu akan berlangsung lama. Itu yang akan terjadi. Yang berikutnya, saya lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin ini bisa kita terapkan di kelas, Bapak Ibu. Jadi yang identitas gagal itu ada hukuman, kemudian ada penghargaan.
Yang hukuman di sini bisa dilihat menyakitkan. Jadi hukuman itu sangat menyakitkan karena berkaitan dengan fisik. Mungkin nanti di belakang saya sampaikan contoh kasusnya. Kemudian yang kedua, murid menyembunyikan kesalahannya. Pasti, karena ketika kita menghukum murid, ada murid melanggar, kita menghukum, dia tidak akan jujur karena dia takut, Bapak Ibu. Jadi dia takut akan hukuman tadi sehingga dia akan berbohong. Yang berikutnya, murid menjadi rendah diri. Ketika kita menghukum, mungkin saya pernah juga melakukan itu karena sudah kelewatan. Ketika kita menghukum murid, kalau zaman dulu kan guru menghukum murid, coba berdiri di depan, angkat kakinya, pegang telinga, biasanya kan gitu. Di depan berdiri, temannya di belakang, dia akan ini yang ketiga, menjadi rendah diri. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, penghargaan, merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Mungkin ada yang punya pendapat. Jadi ketika, mungkin saya bercontoh ya Bapak Ibu, ketika kita memberikan tugas di kelas, coba kerjakan 3 soal yang ada di LKS misalnya seperti itu. Siapa yang lebih dulu menyelesaikan atau Ibu waktu 20 menit selesai, Ibu berikan penghargaan. Nah, si A dengan si B duduknya berdampingan. Ketika si A selesai duluan, dia mendapatkan penghargaan. Bagaimana dengan si B yang belum selesai? Ujung-ujungnya nanti si B akan merasa iri dengan si A karena dia mendapatkan penghargaan tadi. Itu yang akan menyebabkan merusak hubungan. Yang kedua, mematikan kreativitas. Ketika kita memberikan tugas tadi misalnya sudah selesai, anak ya sudah, dia berpikir toh juga selesai ini saya sudah dapat penghargaan, sehingga dia tidak akan mengembangkan ide kreativitasnya lagi. Itu yang terjadi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kemarin mungkin Pak Panji nyatanya gimana ya? Waktu kita menyampaikan visi ya, memang sekolah kita masih itu menerapkan ranking. Padahal sebenarnya ranking itu proses yang kecil, yang lebih besar itu proses keterampilan murid dalam belajar itu sebenarnya yang paling utama. Nah, bagaimana dengan identitas suksesnya? Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di sini konsekuensi, murid menghormati peraturan. Mungkin saya ambil contoh Bu Jaya kemarin ketika di Pramuka ya. Kebetulan saya pembina Pramuka sama Bu Jaya. Anak-anak yang belum menyelesaikan tugas pelantikan, Bu Jaya udah bagus menerapkan konsekuensi. Jika hari ini tidak diselesaikan, berarti tugas kalian bertambah 2 kali lipat, misalnya seperti itu. Jadi jangan dihukum anak-anak, berikan konsekuensi. Itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ketika dia diberikan waktu mengerjakan lebih banyak lagi, dia sudah tidak ada waktu untuk merenungi kesalahannya. Waktunya keburu habis nanti. Betul sekali. Jadi itu ya konsekuensi. Kemudian restitusi. Ini sebenarnya yang paling bagus kita terapkan di kelas. Restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika murid melanggar, kita menerapkan restitusi, dia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilanggar. Mungkin nanti di belakang akan saya lebih detail lagi. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain pasti. Kemudian teori kontrol, jadi tadi yang mengepal dan membuka, jadi yang mengendalikan kontrol itu diri kita sendiri. Yang terakhir, murid memperbaiki kesalahan, itu di restitusi. Kita lanjutkan pendekatan restitusi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
bagaimana solusinya yang tepat, dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian ciri dari restitusi, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi saya sudah mempraktekkan ini kemarin ketika ada anak terlambat, saya menerapkan restitusi. Jadi dia bukan menebus kesalahan, karena apa Bapak Ibu, ketika kita hanya menerapkan atau mengarahkan anak untuk menerapkan kesalahan atau menebus kesalahan, dia hanya sekedar minta maaf, setelah itu selesai. Mungkin dia akan mengulangi lagi. Kalau di sini di restitusi, jadi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika kita ketemu anak yang melanggar, kita terapkan restitusi, apa masalahnya, kemudian tawarkan apa solusinya. Anak dengan senang hati ketika dia menerima apa yang kita tawarkan, jadi hubungan kita dengan anak baik-baik saja, ya, berbeda dengan kita memberikan hukuman. Kemudian yang berikutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita menawarkan tapi jangan memaksa. Kalau diterima tawaran kita silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tadi menghukum itu jangan Bapak Ibu, tapi bagaimana bisa mengubah karakter dari murid tersebut. Bagaimana yang awalnya dia sering terlambat, biar berubah lebih disiplin lagi. Fokus pada solusi tadi sudah. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita gali apa penyebabnya dia terlambat. Jadi itu yang harus kita tanyakan pada murid ketika kita menerapkan restitusi. Saya lanjutkan. Ya, jadi ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Mungkin ini sering kita temukan dalam kelas, bahkan setiap kelas ada saja murid yang seperti ini. Yang pertama, hukuman. Tadi menyakitkan, yang saya bilang menyakitkan. Kenapa? Karena berhubungan dengan fisik. Bisa dilihat di sini guru menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Dan itu sangat menyakitkan bagi murid. Apalagi 10 menit ya, apalagi ditonton kata yang berdesak. Jadi itu sangat menyakitkan, capek juga pastinya. Kemudian yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Ketika kita menghukum, murid akan merasa takut. Beda dengan konsekuensi. Nah, ketika kita menerapkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi si anak tidak ada waktu istirahat karena dia tidak mengerjakan PR-nya. Saat istirahat ya resiko, sehingga ini konsekuensinya. Atau bisa ditugaskan untuk mengerjakan 2 kali lipat atau 3 kali lipat, atau bisa jadi 10 kali lipat mungkin. Itu ketika kita menerapkan konsekuensi. Yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ketika kita menerapkan konsekuensi, kita akan lebih terlihat tegas terhadap murid-murid dan dia akan menghormati. Yang terakhir itu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kembali ke contoh tadi, ketika murid melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama di awal semester. Jadi kita kembalikan saja ke keyakinan kelas yang sudah dibuat mereka. Jadi keyakinan kelas ini dibuat anak-anak, bukan kita Bapak Ibu. Jadi dari ide-ide anak-anak. Jadi kita kembalikan saja. Kalian kan sudah buat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang nomor berapa dilanggar misalnya? Yang nomor 2 Bu, misalnya seperti itu. Terus sekarang bagaimana tindak lanjutnya kalau sudah tahu?
dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama. Itu di restitusi. Kemudian yang berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi terbuka karena keyakinan kelas yang dibuat itu bersama-sama, bukan kehendak gurunya, bukan kehendak dari satu atau dua orang siswa, tapi semuanya. Itu di restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Dari kelima ini, mungkin saya juga pernah melakukan penghukum, pernah membuat rasa bersalah juga pasti pernah. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak melakukan kelima ini? Pernah, ya. Kalau bisa nanti setelah kita mendapatkan pengibasan tentang budaya positif ini, ya setidaknya minimal di posisi teman, di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, kalau bisa dihindari. Yang lebih bagus di manajer. Untuk mengetahuinya, saya buatkan tabel di sini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan apa tidak? Ya. Bapak Haji kelihatan ya? Ya, ya perhatikan di sini ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada teman sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, sebagai penghukum, guru itu akan berbuat biasanya menghati, menunjuk-nunjuk biasanya. Kemudian guru akan berkata, biasanya ini kata-kata yang keluar ketika guru menghukum. Kalau kamu tidak melakukan, gimana Pak Panji ketawa? Pernah melakukan ini? Pak Panji polos. Ya, biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Biasanya awas ya, pasti dikembali dengan ini tangan biasanya. Ya, ya seperti mengancam. Kemudian hasilnya bagaimana Bapak Ibu terhadap murid? Murid akan memberontak biasanya. Itu salah satunya. Kemudian murid akan berkata, nah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu yang akan terjadi pada murid. Ketika kita menghukum, biarin saja ibunya ini menghukum saya, atau juga nanti akan lagi marah lagi dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kemudian dampak pada murid terus akan mengulangi kesalahan. Kemudian yang pembuat orang merasa bersalah, jadi biasanya guru berbuat biasanya banyak berceramah. Itu yang dilakukan guru. Kemudian yang diucapkan biasanya ini, jangan lakukan itu, Bapak kecewa. Itu biasanya ada imbal diakhiri oleh Bapak kecewa. Itu yang membuat murid akan merasa bersalah. Itu yang terjadi. Kemudian hasilnya bagaimana? Menyembunyikan. Jadi murid akan menyembunyikan hal yang terjadi. Dia akan berbohong. Itu yang terjadi pada murid. Kemudian murid akan berkata. Jadi ketika kita tadi yang kita sampaikan ada embel-embel itu tadi, Bapak kecewa misalnya seperti itu, murid paling hanya berkata, maafkan saya Pak. Paling itu yang akan dilakukan oleh murid. Ya. Kemudian dampaknya, jadi mereka akan merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin 8 lessons. Ya, saya lanjutkan yang sebagai teman. Ini masih levelnya lebih bagus lagi Bapak Ibu. Jadi di sini biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, nah biasanya kata-kata yang keluar
ayolah lakukan tugas ini demi ibu. Nanti kalau kalian tidak mengerjakan, ibu nanti dimarahin oleh kepala sekolah, misalnya seperti itu. Itu posisi di teman. Nah, kemudian bagaimana hasilnya, murid akan ketergantungan. Dia akan selalu bergantung pada orang lain. Nah, sekarang murid, bagaimana yang murid keluarkan kata-katanya? Jadi biasanya murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ketika bapak dan ibu mengatakan, ayolah bantu saya, dia akan ini berpikiran, oh, saya kira bapak teman saya, itu yang akan terjadi. Nah, selanjutnya dampaknya itu biasanya murid itu akan lemah karena selalu bergantung pada orang lain. Dan yang sebagai pemantau itu biasanya guru selalu menghitung, mengukur apa yang dilakukan oleh murid. Kemudian guru akan berkata, apa peraturannya ketika ada murid melanggar misalnya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya sudah, murid akan kembali lagi. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Itu salah satu kalimat yang diucapkan oleh murid. Kemudian dampaknya bagaimana? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang diberikan. Dan yang terakhir itu sebagai manajer, ini yang paling bagus Bapak Ibu. Nah, di sini biasanya guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti di restitusinya. Kemudian bagaimana guru berkata, apa yang kita yakini? Jadi ketika ada murid melanggar, kembalikan ke keyakinan kelas yang kita buat. Hasilnya bagaimana? Akan menguatkan pribadi dari murid tersebut. Jadi ini yang perlu kita terapkan di kelas, yang posisi di manajer. Boleh sih kita menerapkan di posisi teman, tapi kalau bisa jangan terlalu sering, biar kita tidak dianggap teman juga oleh murid, tidak dianggap terlalu remeh. Itu yang akan terjadi. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya, lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu pertanyaannya. Jadi di sini menurut Gosen, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Jadi dia intrinsik dari dalam diri sendiri. Itu keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat lagi. Jadi beda ya peraturan dengan keyakinan kelas. Ya. Produknya berupa peraturan juga. Kenapa? Keyakinan kelas itu produknya kan berupa. Keyakinan kelas itu sebenarnya muncul dari peraturan kelas. Nah, dari beberapa peraturan kelas tadi nanti dibuat perubahan atau dirubah menjadi kalimat yang positif, Pak. Ya. Jadi dari kalau peraturan itu kan seperti negatif ya kalimatnya, tapi kita rubah lagi menjadi kalimat yang positif. Diubah ya, ada bahasa Indonesia saya diprotes nih. Jadi harus diubah menjadi kalimat positif. Nah, setelah diubah baru dicari yang mana yang tepat kita terapkan. Itu sehingga muncullah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu memang muncul dari peraturan. Peraturan itu sifatnya masih berupa kalimat yang negatif, sehingga kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian ini salah satu contoh dokumentasi saya ketika membuat keyakinan kelas. Jadi di saat diskusi, jadi ide-idenya dari murid ya Bapak Ibu, jangan kita yang menentukan. Murid yang kita tawarkan, kelas impian seperti apa yang kalian inginkan di pembelajaran biologi misalnya dalam satu semester
semester ke depan. Jadi banyak anak-anak, kebetulan saya menerapkan di 11 Rimpana. Saya ingin ketika pembelajaran biologi ada diselingi game. Ya, tapi ingat gamenya berkaitan dengan biologi ya. Ya, siap. Tapi gamenya yang sederhana saja. Mungkin kemarin saya menerapkan game sambung kata namanya. Topiknya saya ambil dari biologi, misalnya hewan. Nah, ketika saya mengucapkan kata misalnya komodo, huruf terakhir O lanjutkan dengan hewan yang lain. Jadi anak-anak senang ya. Misalnya di topik tumbuhan, bisa juga Bapak Ibu bisa juga sesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu. Jadi banyak sebenarnya ada model gitu. Ya. Kemudian ini segitiga restitusi. Ini yang paling bagus tadi yang saya sampaikan. Jadi langkah dari segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Saya juga kemarin sudah menerapkan ini sebagai tugas saya di calon guru penggerak. Jadi ada murid tidak ikut piket, sedangkan itu jadwal piketnya. Jadi saya panggil, kenapa tidak ikut piket bersama temannya. Jadi mereka alasannya karena mengikuti lomba debat, sehingga saya tidak bisa mengikuti piket sama teman-teman. Nah, dari beberapa langkah ini saya akan kembalikan keyakinan kelas yang nomor berapa yang kamu langgar. Jadi dia mengakui, nah dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, dia mengakui tugas kita sebagai pendidik menawarkan solusinya. Bagaimana biar bisa ikut piket juga bisa ikut latihan debat, misalnya seperti itu. Jadi kita tawarkan bagaimana solusinya, ketika dia mau menerima bisa diterapkan. Mungkin mungkin saya akan menawarkan solusi harus bisa mengatur waktu. Jadi mungkin datangnya lebih pagi lagi. Itu yang harus kita terapkan. Jadi ini segitiga restitusi ini sangat bagus Bapak Ibu. Jadi bisa kita terapkan, kita jangan menunggu murid lagi. Ketika kita di awal semester membuat keyakinan kelas, ada murid yang melanggar, kita kembalikan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, dari beberapa keyakinan kelas itu nanti ada sanksinya ketika kalian melanggar yang tidak piket. Apa sanksinya? Kita kasih anak-anak untuk membuat sanksi sendiri. Suruh menjelaskan ulang Bu apa yang dijelaskan, misalnya seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Jadi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa saya simpulkan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksi. Ini yang paling penting Bapak Ibu, kita harus merefleksi ketika kita mengajar. Misalnya saya ambil contoh, murid saya ulangan biologi, walaupun sekarang tidak ada KKM ya, di bawah standar yang saya buat. Saya harus merefleksi diri, apa yang kurang di pembelajaran saya. Itu yang paling penting. Kemudian bagaimana perjalanan diri kita sebagai seorang among. Jadi kita menuntun murid. Kita tahu karakter murid itu berbeda-beda. Jadi kita di sini menuntunnya, menuntun ke arah yang lebih positif. Dan itu Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan.
Ya, silahkan. Terima kasih informasinya. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Terkait budaya positif di sekolah yang tadi disampaikan, harus adanya dukungan dari semua warga sekolah. Nah, bagaimana jika salah satu dari warga sekolah tersebut kurang mendukung, terus bagaimana solusinya? Iya, bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali ke tadi, budaya positif. Budaya positif itu muncul atau artinya harus sama-sama dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Jadi tidak bisa salah satu atau saya berikan dulu warga sekolah itu ada kepala sekolah, kemudian ada pendidik, ada tenaga kependidikan, ada murid, kemudian ada tukang bersih-bersih. Itu semua warga sekolah ya. Jadi dari kelima ini harus saling mendukung. Jika salah satu tidak mendukung, karena itu harus kolaborasi, kita menggerakkan budaya positif itu. Jadi jika salah satu tidak mendukung, yakin tidak akan tercapai budaya positif tadi. Misalnya murid tidak mendukung di kebersihan tadi yang saya buatkan contoh, tidak akan berjalan budaya positifnya. Itu yang akan terjadi. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Mungkin dari beberapa solusi. Yang pertama, mungkin saya sebagai pengimbasan materi hari ini akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu. Setelah berkoordinasi akan membuat program rencana apa selanjutnya. Kemudian yang ketiga akan mensosialisasikan kepada semua warga sekolah terkait budaya positif. Setelah mensosialisasikan baru kita mengimplementasikan. Ya, di samping mengimplementasikan, kita juga memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah. Bagaimana caranya biar budaya positif itu bisa tercapai, bisa diterima. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami ingin membahas tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Saya masih belum paham antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sebenarnya apa perbedaan yang mendasar antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Iya, terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan ya ketika saya menyampaikan materi. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari peraturan kelas. Setelah muncul peraturan kelas, ubah menjadi kalimat positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif, kita saring lagi mana yang tepat kita terapkan. Nah, setelah itu baru kita implementasikan. Nah, apa perbedaan yang mendasar antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Perbedaan yang mendasar, keyakinan kelas itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi sifatnya itu internal. Berbeda dengan kesepakatan kelas yang sifatnya eksternal. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Nah, karena berasal dari diri kita sendiri, jadi waktu untuk menerapkan itu akan berdampak sangat panjang. Beda dengan karena orang lain itu akan singkat sekali. Itu. Ya, bisa diterima Bu Dewi? Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri pengimbasan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu bisa juga mengimbaskan di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang.